Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Densa Fitri dari Prodi Akuntansi Angkatan 2021, asal Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang hakikat ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah SWT, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta atau al-hub, dan unsur cinta yang sangat tinggi adalah penghambaan diri. Oleh sebab itu, seorang belum dikatakan beribadah kepada Allah kecuali bila ia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Kenapa kita harus mencintai Allah lebih dari segala-galanya? Karena kita harus menyadari bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, serta Allah lah yang mengelola dan memelihara semuanya itu. Cinta kepada Allah menjadikan kita sadar untuk meninggalkan semua yang dilarang. Sejalan dengan cinta kepada Allah SWT, seorang mukmin akan mencintai Rasul dan jihad pada jalannya. Inilah yang disebut cinta utama. Hakikat beribadah. Menurut Syed Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekadar pelaksanaan simbol-simbol. Selama ini, pemahaman terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit, padahal hakikat ibadah bukan hanya sekadar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hakikat beribadah tercermin dalam hal masalah pokok berikut. Yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rabb, yaitu Tuhan, ada hamba yang beribadah dan ada Rabb yang disembah. Selain itu, tidak ada penghambaan apapun, di sana tiada hal kecuali situasi dan pernyataan itu. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata seraya, melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian ibadah. Yang pertama, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah atau disebut ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat tata cara dan perinciannya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah atau umum adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi ibadah. Fungsi ibadah ini sudah pasti memberi dampak positif yang menjalankan ibadah tersebut. Secara umum, fungsi ibadah dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri atau pada diri manusia. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang keempat, melatih diri untuk berdisiplin. Prinsip beribadah. Pedoman beribadah ini menjadi prinsip yang bersifat final, maksudnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Adapun keenam prinsip dalam beribadah tersebut adalah: yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Yang ketiga, harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam beribadah motifnya murni, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai beribadah tanpa ada tuntunannya. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jangan sampai ibadah dengan yang
dilakukan berat sebelah. Yang keenam, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.